Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hayat, salah satu guru pendidikan agama Islam di SMA Negeri 3 Bojonegoro. Saya mengikuti PPG dalam jabatan Batch 2 tahun 2024 di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Dan pada hari ini, tanggal 29 Januari, saya akan melakukan praktek modul 4, praktek mengajar modul 4 untuk uji kinerja dengan materi peran organisasi Islam di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat. Gak ada yang sakit? Kesehatan itu nikmat yang luar biasa. Baik sehat secara dohir maupun sehat secara batin. Sehat secara dohir, fisiknya sehat seperti kalian ini. Sehat secara batin, secara hatinya. Deko sakit hati, Firman tersakiti dan sebagainya, itu berarti sehat secara lahirnya tapi tidak sehat secara batinnya. Baik, sebelum pelajaran kita lanjutkan, kita mulai. Saya pengen untuk kalian mempersiapkan diri. Tolong dirapikan tempat duduknya, mejanya yang kurang rapi diluruskan. Kemudian sepatunya yang belum yang belum dipakai, di bawahnya yang masih ada sampah diambil. Sudah cukup? Ini kok pakai kaos olahraga? Oh, senam. Oh iya, tadi senam anak Indonesia hebat. Iya? Anak Indonesia hebat ya? Kok nggak ganti baju? Baik, praktek tidak apa. Setelah ini mari kita berdoa dulu. Mudah-mudahan dalam pembelajaran kita diberikan kelancaran, diberikan kemudahan, kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan mendapatkan kekuatan untuk mengamalkan ilmunya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum saya lanjut, saya pengen melihat siapa yang nggak hadir hari ini. Kelas 12-5. Siapa yang nggak hadir? Hadir semuanya? Siapa? Rafael kenapa? Oh, sakit. Habib? Sakit juga. Dari kemarin atau baru sekarang? Kemarin. Sakit apa? Sudah disenguk? Loh, 2 anak saja? 3. Siapa satunya? Yohan. Sakit juga? Oh, izin. Baik, mudah-mudahan teman-teman yang sakit segera diberikan kesembuhan, yang sehat mudah-mudahan tetap sehat selalu. Oke, berarti masih 33 siswa. Mari kita ikuti pelajaran ini, disimak dengan baik-baik. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengamalkan apa yang akan kita dapatkan nanti. Kemarin kita belajar apa? Warisan. Siapa yang masih ingat? Angkat tangan. Satu-satu aja. Nggak usah berebutan kayak demo aja. Satu anak. Siapa yang ingat warisan? Kekayaan yang tinggalan orang meninggal diwariskan pada keluarganya seperti ayah, ibu, anak, istri, gitu. Oke. Harta peninggalan kekayaan yang ditinggalkan orang meninggal untuk diwariskan pada keluarga, baik itu ayah, istri, ibu maupun anak. Baik. Ada yang mau menambahkan? Ada yang mau menambahkan? Pertanyaan saya, apakah warisan itu selalu berupa harta? Tidak juga. Hutang? Masuk bagian warisan. Selain warisan, apa lagi kemarinnya kita bahas? Ada 3. Apa? Wasiat. Wasiat. Apa itu wasiat?
Wasiat. Wasiat. Permintaan orang yang sudah meninggal ditujukan kepada keluarganya untuk dilakukan. Oke. Pesan seseorang sebelum dia meninggal dan dilaksanakan ketika dia sudah meninggal. Satu lagi apa? Apa? Hibah. Apa itu hibah? Hadiah berupa barang atau jasa yang diberikan secara sukarela. Tapi orangnya masih hidup. Oke. Harta atau jasa yang diberikan kepada seseorang yang bukan keluarga, ya. Kemudian yang memberikan masih hidup, yang diberi juga masih hidup. Yang diberikan adalah hak milik sendiri yang perlu digarisbawahi. Tidak boleh saya memberikan sepeda motor trail warna merah ternyata miliknya Firman. Itu tidak boleh. Jadi yang diberikan adalah milik sendiri. Baik, untuk kali ini bab yang selanjutnya kita akan membahas masalah peran organisasi Islam di Indonesia. Peran organisasi Islam di Indonesia. Sedikit saya singgung, apa itu organisasi? Ini yang ikut organisasi itu, silakan. Apa itu organisasi? Miza, apa aja? Organisasi adalah sekumpulan orang yang berkumpul untuk mencapai tujuan bersama. Oke, organisasi adalah sekumpulan orang yang berkumpul untuk mencapai tujuan yang sama. Baik, di situ dalam organisasi itu pasti ada visi dan misi. Maka seseorang yang berkumpul dalam organisasi itu bisa berjalan bersama. Organisasi Islam di Indonesia. Sedikit, siapa yang tahu? Satu saja. Apa organisasi? Apa? Yang keras? Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama atau disingkat dengan NU. Satu lagi, saudara kembarnya. Saudara kembarnya NU maksudnya? Apa? Muhammadiyah. Apa itu Muhammadiyah? Organisasi Islam. Oke. Muhammadiyah itu secara bahasa artinya pengikut Nabi Muhammad. Jadi sebenarnya kita semuanya di sini Muhammadiyah karena kita mengikuti Nabi Muhammad. Baik, untuk pelajaran kita kali ini saya pengen membagi menjadi 4 kelompok, satu baris. Nanti silahkan didiskusikan bersama. Setelah didiskusikan nanti ada satu perwakilan dari masing-masing kelompok untuk mempresentasikan apa yang sudah didiskusikan itu tadi. Ya, setelah ada yang presentasi nanti ada sesi tanya jawab. Maka saya minta nanti ketika ada yang mempresentasikan disimak baik-baik, nanti bisa menyimpulkan apa yang disampaikan sehingga nanti akan muncul pertanyaan. Jangan ketika temannya menyampaikan sama tidur. Ya Bir ya? Iya Pak. Nah, oke. 4 kelompok. Kelompok 1 sebelah kanan apa kiri? Kanan apa kiri? Dimulai dari mana? Dari sini saja ya? Ya. Oke, kelompoknya Miza. Ini kelompok 1, kelompoknya Dila kelompok 2, kelompoknya Firman kelompok 3, kelompoknya Safa kelompok 4. Ini laki-laki sendiri siapa namanya? Bima. Bima kok nggak besar kayak Bima? Bima kok kecil? Baik. Ya kan kalau kita lihat di film-film itu kan Bima kan besar. Harusnya yang Bima itu apa jelas itu Bima itu. Baik, sekedar untuk mencairkan suasana saja. Untuk kelompok 1 silahkan nanti dicari organisasi Islam yang ada di Indonesia itu apa saja. Apa saja. Nanti didiskusikan. Yang meliputi nanti nama organisasinya, minimal pendirinya. Ketiga minimal tempatnya. Tahu. Yang kedua, nanti saya pengen ada 2 organisasi Islam yang sampean bahas, yaitu adalah NU dan Muhammadiyah. Apa ciri khas atau model dakwah yang diterapkan 2 organisasi ini? Kelompok 3 nanti tolong didiskusikan apa perbedaan mendasar yang membedakan antara 2 organisasi ini, antara NU dan Muhammadiyah. Yang membedakan itu apa? Terus kelompok 3 dari organisasi Islam yang ada, kelompok 4 ya, kelompok 4 organisasi Islam yang ada, apa perannya untuk kemerdekaan Indonesia ini? Kita kan tahu seperti NU, Muhammadiyah itu berdiri sebelum
Sebelum? Kok ndak nyaut? Sebelum kemerdekaan. Nah, baru-baru ini ada beberapa organisasi yang munculnya setelah kemerdekaan. Tapi nanti kita fokuskan yang sebelum kemerdekaan. Baik, bisa dimulai. Butuh waktu berapa menit? 3 menit? Sakti, 3 menit selesai diskusi. Berapa? 5 apa 7? 7 menit, silakan bergabung menghadap berkelompok. Oke. Nanti siapa yang perwakilan? Bisa? Oke. Baik, tolong diperhatikan sebagai bahan untuk kalian diskusi nanti. Ini ada slide PPT yang bisa dilihat. Nanti akan saya bagikan di grup WA. Silakan nanti dilihat di HP-nya sebagai sumber bahan ajar, bisa melalui PPT ini, bisa juga nanti dari modul yang punya. Ini sudah dibagi modul semuanya kan? Sudah. Bisa juga dari Google. Nanti kalau dari Google tolong disampaikan sumbernya dari mana, linknya apa, webnya misalkan apa, kalau YouTube channelnya apa, silakan. Ketua kelas sudah saya kirim WA, silakan dibagi. Ini nanti siapa yang presentasi? Nurul Fadilah. Naam, khair. Apa yang membedakan antara NU dan Muhammadiyah? Ciri khasnya apa? Tradisional itu contohnya apa? Bancaan. Ya, di lingkungan desa Pak, kan sering. Ya. Tahlilan ya. Kalau modern? Kalau modern itu jarang bersosialisasi, membangun fasilitas. Kok jarang membangun fasilitas. Ini ada berapa? NU, Muhammadiyah. Cuma 2. Ada 7. Di modul juga ada 7. Sama. Gimana, Nef? Apa yang membedakan NU dan Muhammadiyah? NU berasas pada ahlus sunnah wal jamaah yang berarti mengikuti sunnah Rasulullah SAW yang berpegang teguh pada jamaah atau komunitas muslim. Sedangkan Muhammadiyah berasas pada Islam sebagai agama yang sempurna dan paripurna, yang berarti Islam adalah agama yang lengkap dan tidak perlu ditambah atau dikurangi. Oke. Ada lagi? Silakan dicari lagi nanti. Iya, Pak. Sing perbedaannya mendasar seperti itu. Jangan kok bacaan Muhammadiyah enggak bacaan. Iya, Pak. Beda. Ciri khasnya NU ke tradisionalisme. Perbedaan. Perbedaan besar. Ini tulisannya kok ciri khas? Oh salah. Kemudian 2 nama tokoh
Apa? Seperti Pangeran Diponegoro, muncul terlibat dalam peperangan kemerdekaan. Motivasi perlawanan melalui jihad, Pak. Islam berjihad. Ya, lebih. Ada ketemu? Dasar saya tadi banyak dasarnya kan dasarnya tuh kayak apa ya, dia tuh lebih ada perbedaan antara sikap kayak menyikapi sholatnya waktunya berbeda. Nggak subuh kan begitu. Kalau yang Ahmadiyah nggak ada, tapi ke sikap toleransi itu berbeda antara orang itu dan Kalau mengenai ibadah itu, mengenai kunut dan tidak, zikir atau tidak, itu kan furu'iyah sifatnya, cabang-cabang. Tapi akidahnya kan tetap sama. Apanya? Ada apa? Nggak ada? Nggak ada. Kalau kunut nazilah ada, tapi kunut subuh nggak ada. Jadi Muhammad itu ada aliran, ada lagi apa? Dari satu aja itu? Satu toh? Satu aja. Itu tadi saya tanya apa? Bukan peran toh? Peran organisasi Islam. Ya. Nah, tadi Grenil ada. Silakan. Ketemu? Ketemu. Jadi kayak Apa? NU itu kan pada masa kemerdekaan itu membentuk hijab yang dipimpin oleh Hasyim Asy'ari, terus bergabung dalam Masyumi sebagai partai politik Indonesia. Masyumi itu berperan kayak di diplomasi internasional serta berperan dalam merumuskan dasar negara Indonesia seperti dalam perumusan Pancasila. Itu terus juga mengeluarkan resolusi jihad dan membentuk Liga Muslimin Indonesia. Sip. Dicatat, nanti bisa dipresentasikan. Kalau presentasinya nggak urut gak Bapak, langsung Maksudnya? dari kelompok 3 dulu. Oh gitu. Ya nanti kesepakatan. Kelompok berapa dulu? Kelompok 3 masih menulis. Kelompok 2 sudah? Sudah. Wow, cepat sekali. Kelompok 1? Oh masih menulis. Kelompok 4 gimana? Sudah? Atau masih menulis? Sudah. Kelompok 3 masih menulis? Masih. Baik. Kelompok 2 sudah. Kelompok 1 masih menulis. Sudah? Tinggal kelompok 1, kita tunggu. Sudah? Sudah. Yang presentasi apa, Adit? Adit bisa? Bisa. Baik, kalau sudah semuanya menghadap ke sini, tolong diperhatikan dengan baik-baik. Yang sedang dahaga boleh minum dulu, tapi jangan makan. Bawa botol air minum sendiri kan? Baik, silakan minum dulu. Ini mau sesuai urut, sesuai kelompok, penamaan kelompok 1, 2, 3, 4, atau acak dari kelompok berapa dulu? Atau sweet? Sweet? Oke, ketua masing-masing perwakilan kelompok ke sini maju. Sweet kalau gitu. Siapa ini? Bima apa siapa? Silakan. Sini. Dapat. Sweet dapat oke. Wah, tetap bisa dulu. Lagi. Ulangi.
Kelompok 4. Siapa dulu? Saya dulu. Berarti 1, 4, 3, 2. Oke, kelompok 1 sudah siap? Kelompok 1 sudah siap? Oke, silakan. Mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Musyaka, perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang organisasi apa saja yang berada di Indonesia, yaitu organisasi Islam dan juga para pendirinya dan tahun didirikannya. Yang pertama ada Muhammadiyah. Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tahun 1912. Yang kedua ada Nahdlatul Ulama atau NU, didirikan oleh Kiai Hasyim Asy'ari pada tahun 1926. Yang ketiga ada Serikat Dagang Islam atau SDI yang didirikan oleh Haji Samanuddin pada tahun 1911. Yang keempat ada Persatuan Islam atau Persis yang didirikan oleh Muhammad Zamzam dan Muhammad Yunus pada tahun 1923. Terus yang kelima ada Sumatera Tawalib yang didirikan oleh Syekh Abdullah Ahmad pada tahun 1918. Yang keenam ada Nahdlatul Wathon yang didirikan oleh Zainuddin Abdul Masjid yang pada tahun 1953. Yang ketujuh atau yang terakhir ada Mataul Anwar didirikan oleh Kiai Haji Tubagus Muhammad Soleh pada awal abad ke-90. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setidaknya tepuk tangan dulu dong. Oke. Setidaknya kalian harus mengingat ada 7 organisasi: Muhammadiyah, NU, SDI, Persis, terus Sumatera Tawalib, Nahdlatul Wathon, Matul Anwar. Ada 7. Ingat, ini nanti kelompok selanjutnya kalau presentasi yang lain silakan menyiapkan pertanyaannya. Diperhatikan. Kalau tidak ada yang tanya berarti tadi nggak perhatikan. Kelompok apa ya selanjutnya? Oke, siapa yang maju? Oke. Kita sambut yang meriah teman kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang peran organisasi Islam dalam kemerdekaan Indonesia. Nah, organisasi Islam berperan sebagai penggerak dan motivator bagi masyarakat untuk berjuang melawan penjajah. Mereka juga berperan dalam menyebarkan ide-ide kemerdekaan dan membangkitkan semangat nasional di kalangan masyarakat. Nah, contohnya ada NU atau Nahdlatul Ulama. NU membentuk Hijaz yang dipimpin oleh Hasyim Asy'ari, kemudian bergabung dengan Masyumi, sebuah partai politik Islam, mengeluarkan resolusi jihad dan membentuk Liga Muslimin Indonesia. Nah, sedangkan organisasi lainnya yaitu Muhammadiyah. Muhammadiyah membentuk peta atau Barisan Pembela Tanah Air, mengeluarkan fatwa jihad, berpartisipasi dalam Komite Indonesia Merdeka, dan juga membentuk Badan Pembantu Umum. Meskipun memiliki perbedaan dalam beberapa pandangan, namun Muhammadiyah dan NU ini memiliki persamaan yang signifikan dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Mungkin ada yang ditanyakan? Nah, Partai Masyumi ini berperan dalam berkontribusi dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dengan terlibat dalam proses politik dan diplomasi internasional, serta berperan dalam merumuskan dasar negara Indonesia seperti dalam perumusan Pancasila. Terima kasih. Kembali tepuk tangan untuk teman kita yang
Istimewir. Apa itu istimewir? Baik, selain pertanyaan, diperhatikan dengan betul apa yang disampaikan sehingga nanti kita bisa menyimpulkan, nggak cuma diem loh. Yang ketiga, kelompok 3. Yang ketiga kelompok 3. Ustadz Firman Al-Mukarram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini mewakili kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Ahmad Firman Praditya Vandra, absen 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan yang mendasar dari organisasi Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Nahdlatul Ulama berasas pada Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang berarti mengikuti sunnah Rasulullah SAW dan berpegang pada jamaah atau komunitas Muslim. Sedangkan Muhammadiyah berasas pada Islam sebagai agama yang sempurna dan paripurna, yang berarti Islam adalah agama yang lengkap dan tidak perlu ditambah atau dikurangi. Itu menurut diskusi dari kelompok saya, perbedaan yang mendasar dari organisasi Islam NU dan Muhammadiyah. Dari presentasi saya ada yang mungkin ditanyakan? Silakan. Bagaimana cara menyikapi perbedaan NU dan Muhammadiyah? Cara menyikapinya adalah dengan saling mempercayai atau melaksanakan apa yang ada di organisasi tersebut dan tidak saling menjatuhkan satu dan lain. Mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan? Sekian presentasi dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak usah disuruh tepuk tangan, sudah tepuk tangan, tidak apa-apa. Yang terakhir, Ning Nur Fadilah. Silakan maju mewakili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Fadilah, perwakilan dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kita mengenai cara metode pendekatan NU dan Muhammadiyah. NU atau Nahdlatul Ulama lebih mengedepankan pendekatan tradisional dengan memegang teguh Ahlussunnah wal Jamaah. NU sering menggunakan metode dakwah yang melibatkan tradisi lokal seperti tahlil, yasin, selamatan, maulid nabi yang bertujuan untuk menyelaraskan budaya Islam dan budaya masyarakat. Untuk Muhammadiyah lebih mengedepankan pendekatan modern dan rasional dalam dakwah. Mereka cenderung menghindari tradisi yang dianggap tidak memiliki dasar kuat dalam Al-Quran dan hadis. Pendekatan mereka berfokus pada pemurnian ajaran Islam. Dari sini ada yang ditanyakan? Ya. Mengapa di dalam Muhammadiyah itu sangat memberikan atau sangat membuat apa itu sangat titik fokusnya itu di dalam kota, kenapa tidak di dalam keseluruhan? Karena memang Pak Ahmad Dahlan itu berdakwahnya tuh di kota, kayak emang tujuannya tuh berdakwahnya tuh di kota, di masyarakat yang modern. Akhirnya Pak Kiai Haji Ahmad Dahlan itu menyelaraskan cara berdakwahnya tuh dengan masyarakat yang kota yang cukup cenderung sibuk. Berbeda dengan Kiai Hasyim Asy'ari yang di pedesaan tradisional yang masyarakatnya tuh belum bekerja penuh seperti yang di kota. Kalau di kota masyarakatnya kan kayak bekerja bisa sering 24 jam gitu. Jadi kayak diselaraskan dengan ajaran Islam. Ya diajarkan sedikit-sedikit ajaran Islam dengan simpel gitu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Jadi sebenarnya kita kalau mau diskusi itu nanti akan banyak muncul ide-ide, pendapat-pendapat dari teman lain.
Tetapi terkadang kita sendiri ketika berdiskusi itu memaksakan kehendak kita agar teman lain itu menerima apa yang menjadi pendapat kita. Itu yang salah. Baik, tadi 1, 4, 3, 2. Fokusnya tadi sudah disampaikan. Ada pertanyaan untuk kelompok 1 enggak? Tadi belum ada yang nanya untuk kelompok 1. Belum. Ada enggak? Yang mau tanya? Tidak ada? Cukup? Baik, kesimpulan. Siapa yang mau menyimpulkan? Mas Adit. Izin menyampaikan kesimpulan belajar. Ya, jadi dalam materi bab 5 ini pembelajaran organisasi dalam Islam, kita itu dapat belajar mengenai peran organisasi Islam yang ada di Indonesia, yaitu kita dapat belajar dari jenis-jenis dari pendiri dan dari peran organisasi perjuangannya. Jadi para pendiri organisasi Islam itu memiliki makna sendiri untuk agama Islam di Indonesia agar lebih baik dan lebih berkembang untuk masa depannya yang lebih cerah. Terima kasih. Ya. Oke, terima kasih untuk Mas Adit. Satu lagi, siapa? Mbak Ana. Baik, izin menambahi kesimpulan dari Kak Adi tadi. Jadi menurut saya seperti yang sudah disampaikan teman-teman kita, tadi terdapat 2 organisasi Islam sebelum masa kemerdekaan, yaitu Nahdlatul Ulama atau NU dan juga Muhammadiyah. Dan kedua organisasi ini memang memiliki beberapa perbedaan, namun juga mereka memiliki beberapa tujuan yang sama, yaitu dalam pembangunan demokrasi, perdamaian, dan identitas keagamaan di Indonesia seperti yang tadi disampaikan oleh Rahma. Ya, sudah Pak, terima kasih. Terima kasih. Oke, terakhir dari saya menarik kesimpulan dari semuanya. Pertama, kita harus mengetahui organisasi Islam yang ada di Indonesia ini, terutama yang pra kemerdekaan. Ya, termasuk tadi yang disampaikan Muhammadiyah, NU, kemudian SDI, Serikat Dagang Islam, Persatuan Islam, Persis, ya kan. Kemudian Sumatera Tawalib, kemudian Matul Anwar, Nahdlatul Wathon dan lain sebagainya. Itu kita harus mengetahui itu karena itu memang tidak lepas dari organisasi yang berada di sekeliling kita. Yang kedua, langsung di kelompok 2, ciri khasnya memang seperti yang disampaikan Nur Fadilah tadi, kalau Muhammadiyah itu di lingkungan perkotaan, kemudian fokus dakwahnya itu di lingkungan pendidikan dan lingkungan kesehatan. Kalau NU itu di lingkungan tradisional, di pedesaan, fokus dakwahnya pada masjid-masjid maupun pesantren-pesantren yang berada di lingkungan yang pedesaan. Mengapa demikian? Tadi ditanyakan Mas Adit. Jawabannya adalah ketika kita melihat lahirnya Muhammadiyah itu sendiri juga di lingkungan perkotaan. Kan Kiai Haji Ahmad Dahlan itu, saya koreksi ya, Kiai Haji Ahmad Dahlan, bukan Pak Ahmad Dahlan. Pak Ahmad Dahlan itu kesannya gimana gitu, ya, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Tapi tidak apa-apa, memang bapak-bapak kan. Ya, Kiai Haji Ahmad Dahlan itu lahirnya, tempat tinggalnya berada di lingkungan sekitar perkotaan, sekitar keraton. Maka mereka pasti akan cara berpikirnya, cara dakwahnya, objek dakwahnya pasti di lingkungan keraton. Sedangkan Kiai Haji Hasyim Asy'ari dari Jombang itu dari pedesaan, dari pesantren, maka fokusnya juga di pesantren. Loh. Kemudian selanjutnya yang mendasar lagi tentang pemahaman secara ubudiyah. Nah, NU Ahlussunnah wal Jamaah berdasarkan 4 madhab, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Hambali. Tapi kalau Muhammadiyah mereka ada majelis tarjih, tidak berafiliasi kepada salah satu madhab, tetapi mengambil beberapa madhab itu untuk ditarjih. Keputusan tarjih itu yang digunakan untuk dakwah. Kemudian untuk perannya tadi yang disampaikan Mbak Rahma, itu yang terlihat itu adalah terbentuknya Komite Hijaz, yang mana waktu itu ada gejolak di Mekah, ada di tanah Arab, Saudi Arabia. Kemudian NU membentuk namanya Komite Hijaz sebagai penengah. Kemudian juga ada Partai Masyumi tadi, yang kalibernya tidak hanya se-Indonesia tapi juga untuk luar negeri. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat terutama untuk kita semuanya. Garis besarnya organisasi itu penting karena
kebaikan yang tidak terorganisir itu akan terkalahkan oleh kejahatan yang terorganisir. Baik, harapan kami mudah-mudahan kalian bisa menjadi orang yang bermanfaat, bisa memanfaatkan ilmunya, bisa menempatkan diri di dalam masyarakat sehingga menjadi orang-orang yang mampu merangkul masyarakat dan kita maju bersama. Cukup sekian dari saya, mari kita berdoa. Mudah-mudahan kita semuanya sehat selalu dan kita akan bertemu di pertemuan yang akan datang minggu depan. Minggu depan sudah semesteran ya? Oh iya, sudah semesteran ya wis. Terima kasih atas kesempatannya. Kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.